Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamidon R di pagi hari ini tanggal 4 Agustus atau 3 ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangka watawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, bisa melakukan, masih bisa melaksanakan acara yang insya Allah dibarokai, dirahmati oleh Allah, karena acara ini adalah acara yang langsung dapat referensi dari Rasulullah SAW, yaitu majelis ta'lim. Untuk pagi hari ini, sebagaimana biasa, 2 pekan sekali dalam kajian ta'limul muta'alim, untuk kita bersama-sama menengok pengalaman yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu di dalam mencari atau di dalam belajar dan mengajar, yang mestinya hal itu tidak bisa terlupakan begitu saja oleh adanya fasilitas modern, jadi untuk belajar mengajar. Paling tidak dalam satu dan lain hal itu masih bisa kita gunakan di sini. Walaupun prakteknya kalau dulu adalah belajar itu langsung bertemu, saling bertemu. Sekarang dengan abad modern ini kita tidak harus bertatap muka, tapi bertatap suara. Hanya suara saja yang tanpa tanpa media tempat atau mungkin waktu. Dengan waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, kita bisa berkumpul bersama. Ini sudah dibuktikan di saat ini. Ini saja baru berjalan, paling belum ada 10 tahun ya, paling baru sekitar 7 tahunan ini. Karena awal-awal on air kita harus merangkak menggunakan fasilitas yang serba ada, apa adanya saja, itu sudah menggunakan seluler. Kita menengok sejenak dengan apa yang kemarin dibacakan, yaitu kisahnya Abu Yusuf, yang beliau itu mencari ilmu dengan mencari ma'isyah. Nah, ini untuk pengalaman kita
kita mencari maisha, mencari ya apa namanya penghasilan, tapi ternyata bisa nyambi, yaitu untuk mencari ilmu. Nah, alasannya apa? Kalau dulu itu Abi Yusuf itu memang orang yang fakir, orang yang nggak punya. Dia sambil bekerja sambil mencari ilmu. Nah, ini pun pernah saya lakukan ya, untuk sambil mondok, sambil apa namanya sekolah saya STM, walaupun sampai hari ini saya tidak bekerja di apa namanya bengkel atau apa ya, tapi itu perjalanan hidup ya, karena macam-macam. Teman saya STM malah jadi penjahit ya, kalau yang jadi penjahat nggak jadi penjahit malah. Terus saya punya guru, punya bengkel yang saya praktekkan untuk apa namanya ya di STM, justru dia tamatannya adalah SEMEA, sekolah ekonomi. Nah, saya STM bukan jadi apa-apa, malah wes mbuh jadi apa yang penting tidak bekerja ya, walaupun ada kegiatan lain termasuk ya seperti ini. Kita lanjut pengalaman dari Abu Yusuf. Nah, sekarang ada satu kisah yang heroik, artinya itu benar-benar mencengangkan. Seorang tidak ada alasan sama sekali. Ya, bagaimana ada alasan? Nah, di sini dikatakan faman kana lahu malun katsirun. Paman mongko sapa baine wong. Ya wong sing golek ilmu mestinya kana ana sapa man lahu, kana ana sapa man lahu iku tetep kadhe man malun utawi bondo katsirun kang akeh. Ya jika kita atau jika ada salah satu, ini hanya kisah saja, kok punya harta banyak, ya fanikman malu sholih, fanikman mongko iku ya sebagus-bagusnya apa jenengane al malu bondo as-sholihu kang bagus. Nah, bagaimana lirijali kanggo ya wong atau orang as-sholihu juga kang soleh. Sebagus-bagus harta itu adalah harta yang bagus dan dipegang oleh orang yang bagus. Nah, ini sorane tandingannya. Dia punya harta banyak, dia belajar atau tidak belajar pun dia bagus juga. Bagaimana? Kila dan ngintiakan lil alim. Ya lil alim ya kadue wong kang suwisong, wong suwiji saka wong alim. Bima kelawan apa adrokta oleh siro panjenengan al ilma ing ilmu. Orang alim orang ya alim ditanya, orang alim kaya, apa dengan apa jenengan mendapatkan ilmu? Nah, dia bertanya qala bi abin oniyin. Qala yo ngucap jawab sapa wong mau bi abin kelawan bapak oniyin kang sugih. Ya wis. Nah, ini tapi nanti ini hanya ceritanya sebagian orang yang semacam ini. Nanti di dalam prakteknya beda. Orang yang bapaknya kaya malah anaknya beleguduk, nggak mau belajar, nggak mau mondok, nggak mau apa, ya cuma ngalor ngidul malah jadi. Nah, ini ya makanya tadi dikatakan al-malu sholih lirijali sholih. Ya, harta yang baik dan dipegang oleh orang yang baik. Ya akhirnya begini jawabannya. Yaitu jawabannya adalah sebab bapak saya kaya. Nah, udah. Lianahu krono satu hune abin honin, karena ono sopo abi honin iku yas poniau
gawe kebagusan sapa abi ya gonin bihi kelawan sebab oleh sugiye ya oleh apa jenengane gawe kebagusan ahlal ilmi ing ahli ilmu. Orang yang kaya ini dia itu dengan kebagusannya itu bisa apa namanya ya mendukung apapun, bukan hanya sekedar anaknya yang baik ya, yang baik, atau mungkin dengan kekayaannya dia bisa apa namanya ya membayar atau nyangoni orang-orang yang belajar. Nah ini sering kalau dulu-dulu itu jadi ada orang yang belajar itu dibiayai oleh orang yang kaya ya, seperti teman saya dulu waktu mondok di apa namanya di Banten di Cadasari itu juga begitu. Pada saat itu ya dia di apa namanya ya dibiayai 10.000 sebulan. Hebat nggak 10.000? Kalau sekarang untuk jajan saja nggak makan kurang sehari, apa sekali makan aja kurang. Dulu itu 1 bulan itu hanya 10.000. Nah karena saya ya alhamdulillah pada saat itu nggak lumayan, tapi saya harus mengikuti teman saya. Saya hanya di apa namanya ya dikirim 1 bulan itu 12.000 kacek. Tapi berapa pada saat itu? 10.000 itu bisa untuk makan 1 bulan, bahkan bisa nabung. Karena apa? Ya karena 8.000 bisa untuk bikin 8.000 itu dapat 8 liter, karena seliter itu 800 pada saat dulu saya di Banten itu. 800 berarti dapat 8 ini untuk makan sehari cuma sekali tok. Sekali. Apa itu? Pada saat buka puasa. Ya setelah buka puasa nanti udah sak geleme, makan apa seadanya, seadanya, udah pokoknya yang penting minum sahur air. Ya, nanti buka lagi baru makan. Gitu terus. Itu saja anggaran untuk apa ya? Jadi untuk lauknya nggak ada sama sekali. Ya, jadi kalau makan itu yang penting dua liwat. Ono kancane ada teman saya yang kaya, setiap bulan itu bisa dikirim mungkin 50.000, itu dia sering pakai telur, kadang-kadang nyayur. Nah itu kalau nyayur ya wajannya itu nggak dianu, istilahnya ya diletakkan begitu saja. Nah kesempatan untuk itu ya liwetan ya kadang-kadang kalau keinget yang terangsa itu terangsa. Jadi apa nasinya dimasukkan ke wajan yang bekas gorengan atau mungkin bekas sayur tadi dikolah kaleh untuk makan. Allahu Akbar ya Allah. Ya, jadi begitulah ya. Itu saja sudah karena tersokong oleh orang yang kaya teman saya. Tapi luar biasa. Hari ini dia itu orang tuanya nggak sholat, nggak apa. Tapi karena ini akhirnya hari ini dia itu apa namanya ya jadi ya ustadz kiai dan sebagainya, dan kehidupannya sangat berubah sekali ya. Artinya apa ya, karena di kampung situ apa namanya dia paling dianggap paling ya alim. Proyeknya banyak, yaitu dia menjadi algojo. Jadi kalau ada orang barang gawe dia apa nyembelih kambing atau mungkin sapi atau apa, itu pasti dia yang diundang. Jadi goloknya dia itu sebagai pembunuh. Nah akhirnya proyekannya itu setiap ada orang barang gawe dia itu jadi tukang, jadi goni. Tahu goni ya? Berdoa biar nggak hujan. Ya Allah. Akhirnya hari ini dia waduh hebat ini. Ya itulah ceritanya begitu. Nah jadi apa namanya orang yang kaya itu dia bisa mengolah kekayaannya itu untuk berbuat baik kepada ahli ilmu. Wal fadli lan ahli kautaman. Wa inahu mongko satene ya satuhune yo napa jenengane
gawe pegabusan, gawe kebagusan ya, sababul siatatin ilmi, jadi tambahe ilmu. Nah di annahu krono satu hune ya kebagusan, gawe kebagusan mau iku syukrun, jeneng syukur ala nikmatil akli, ngatasi nikmate wong kang diparingi akal, wal ilmu lan ilmu, wa innahu lan satane syukur iku sababun dadi sabab dadi ing tambah-tambah yo kebagusan. Bila dengan akan Kola ngendika sapa Abu Hanifah ta, Imam Abu Hanifah, innama adraktu, temen setuhune adraktu ang oleh sapa ingsun al ilma ing ilmu, oleh apa ilmu bilhamdillahi krono sebab syukure apa nama jenisnya muji kemarang marang Gusti Allah. Nah ini sekarang sudah beda ini. Jadi Imam Abu Hanifah itu jalurnya bukan jalur harta. Kalau ini tadi jalur orang yang bi'abin ghonin. Nah sekarang Abu Hanifah mengatakan bahwa tambahnya ilmu itu adalah karena dia itu giat untuk berdoa atau memuji kepada Allah. Ya, jadi dengan tambahnya adraktul ilma, saya dapat ilmu itu bihamdillahi kelawan mulai muji marang Gusti Allah wa syukri lan syukur wa kullamalan yo apa wa kullama lan samongso fahim tu paham sapa ingsun ya wa wufiqtu lan den paringi sapa ingsun ing pitulungan, nah ya paringi pitulungan sapa ingsun alal fikhi ing atase ya oleh faham ilmu fikih. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun alhamdulillah, diparingi paham moni alhamdulillah. Fasdada mongko tambah apa al ilmi ilmu ingsun. Nah ini Abu Hanifah itu setiap kali itu dengan cara ya kalau harta itu sudah jelas tadi. Ya sudah jelas walaupun dapatnya dari bagaimana, nggak pernah ada yang dulu mondok itu nggak pernah bawa apa-apa. Ini yang terpenting itu, kecuali harta untuk penopang ya syukur itu apa memuji kepada Allah itu adalah alternatif semua orang. Wahakadalan yo mengkono wus apa jenengane ya wahakata utai mengkono ini mau apa mau alhamdulillah syukur yang bagi prayoga litori bil ilmi kadang kang berat ilmu ayas tahila yang to tetungkul sopo ahli ilmi syukri kelawan syukur bilisanin kelawan lisane wal jinanin lan atine wal arkanilan apa jenengane wal arkanilan yo perbuatane. Jadi tidak boleh tidak, orang yang mencari ilmu itu harus punya tema syukur, baik itu di dalam diucapkan lisan, dalam hati atau dalam tindakan. Itu wal malu lan kelawan bondo wayaro ya wayaro yang to ningali sapa yo tolib al fahma ing faham. Oh iya, jadi ini tadi maksudnya itu apa? Syukur dengan bilisanin lisan wal jinanin lan jinan wal arkanilan yo arkan perbuatan. Nah, termasuk wal malilan hartanya. Yang tadi itu mencakup dari hartanya sendiri karena dia itu berbuat atau dia tidak punya, bisa apa dia orang kaya, itu tanda syukur dia itu mau membantu orang yang sedang mencari ilmu. Ini begitu. Terus wayarolan ya apa yento ningali sapa ahli ilmi al fahma ing ya faham wal ilmi lan
ilmu wa taufik lan pitulung kabeh mau minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Harus mengerti bahwa apa saja kita harus tahu, bahwa kefahaman ilmu terus pertolongan yo dari harta dan sebagainya itu semuanya adalah minallahi, dari Allah. Nah begitu. Ya terus sedikit wayat luba lan jento amrih sopo ahli ilmi al hidayata ing pituduh minallahi ta'ala lan saking pituduh minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala oleh entok pituduh biduain kelawan ojo nganti keri dungo. Harus itu, jangan dalam belajar itu tidak ada sama sekali doa. Watodor ilan DP itu yang mendekatkan diri ilaihi maring Gusti Allah, karena fa innallaha satamana Gusti Allah iku hadin dat kang paring pituduh man ing wong istahdahu kang istahdahu ingkang istahdahu maring wong kang amrih pituduh. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang mencari petunjuk itu. Nah itu fa ahlul haqqi mongko utawi ahlu haq wahum yo ahlul haq iku ahlu sunnati wal jamaati, ahlu sunnah wal jamaah. Apa ahlu sunnah? Ahli hadis atau ahli apa yang diperbuat oleh Rasulullah dan secara kolektif bersama-sama ya seperti ini. Yeah. Tolabul haq utawi golek hak minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Ya tolabul haq mongko utawi amrih ya sapa alul haq golek hak minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Apa itu? Al-haqqil hadil mubin al-asim. Al-haqqu utawi al-haqqu utawi hak al-hadi kang nuduhake, al-mubinu kang mertelaaken, al-asimu lan kang reksa. Ya. Fahada mongko fahada mongko nuduhaken hum ing ahlul haq sapa Gusti Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Jadi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada ahlul haq. Wa asamahum lan ngreksa sapa Gusti Allah ing ahlul haq wanil dhalalati saking sasar. Nah, wa ahlu dhalalatin ahli sasar, orang-orang yang keblinger atau orang-orang yang memang sesat ya. Iku na'ajabu ya padha gumun sapa ahlul haq bira'ihim kelawan ya penemune ahlul dhalalah wa aqlihim lan akale ahlul dhalalah wa talabul haq lan podo amrih sapa ahlul dhalalah ing hak. Jadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang gak paham itu dia itu ya mengutamakan akal ya di dalam mengambil suatu kebenaran. Nah wa talibulan golek sapa ahlul haq ya ing hak minatul makhluqati saking makhluk al ajizi kang apes. Apa iku? Wahwa utawi makhluk sing apes itu ya al aqlu, akal. Orang yang sesat itu dia itu mencari kebenaran itu adalah lewat makhluk yang lemah. Apa itu makhluk yang lemah? Yaitu akal. Akal kita itu akan lemah sekali. Nah, innal aqla saman setuhune akal iku la yudriku ya ora bakal nemoake ya sapa akal itu ajamial asya ing sekabehane perkara. Fahujibu mongko podo
ketutup ya kinalingan sapa ahli dolalah wa ajazu lan padha apes sapa ahli dolalah wa dhallu lan padha sasar sapa ahli dolalah wa adhallu lan padha nyasarake sapa ahli dolalah. Jadi jadi orang yang menurut Abu Hanifah itu adalah orang yang sesat, ya, orang yang dia itu salah jalan dalam mencari ilmunya adalah yaitu mencari kebaikan bukan dari Allah, tapi mencari kebaikan itu adalah dari akal yang lemah, dari makhluk yang lemah yaitu akal, yang akhirnya dia itu tertutup dari tertutup dari ya kebenaran, yang akhirnya mereka itu ya tertutup dengan kebenaran dan keapesan, akhirnya dia itu ya dhalun mudhillun, akhirnya dia itu ya sesat dan menyesatkan orang. Nah, sebab gimana? Katanya qala ngendika sapa ya qala ngendika sapa Abu Hanifah. Oh, qala bukan Abu Hanifah, tapi ini si pengarang kitab ini. Qala ngendika sapa sing ngarang kitab iki ngendikake ngetokake dalil qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa sapa baene wong arafa kang ngerti sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man faqad arafa mongko ngerti sapa man rabbahu ing pangerane ya man. Ya kata Rasulullah, siapa yang tahu dirinya sendiri maka dia tahu Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kebablasan, dianggapnya adalah dirinya adalah Allah. Bukan begitu. Artinya dari apa yang ada dalam diri kita itu kita tahu bahwa kita itu adalah kita itu adalah ada yang nyetir, yaitu Allah. Nah, faida arafa lan nalikane ngerti wa ida arafa lan nalikane ngerteni sapa man ajza nafsihi ing apese awake wong ya arafa mongko ngerti sapa wong iku qadratallahi ing kekuasaane Gusti Allah. Jadi kita itu kalau tahu bahwa kita ini adalah seperti ini, kita itu harus tahu bahwa ada ada Tuhan yang mengatur kita. Kalau tahu kalau kita itu apes, bagaimana kalau kita kok apes? Ya, karena setiap kita itu tidak bisa mengatur atau menentukan apa yang akan terjadi untuk mungkin 1 detik ke depan, 2 detik ke depan dan sebagainya. Efeknya itu tidak mesti apa yang kita lakukan itu berhasil, atau apa yang pasti kita mau itu akan terlaksana. Pengalaman ya seperti jenengan saja itu, bagaimanapun jenengan itu hari ini bisa di Taiwan, hari ini bisa mendapat apa saja, apa yang mungkin Anda tidak mendapatkan apa yang Anda dapatkan dari rencana atau bagaimana ya, buktinya kan ada yang masih merasa susah, ada yang merasa selalu ada masalah dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah punya kudrah, punya kekuasaan. Bukan kita yang menguasai diri kita, bukan kita yang menguasai apa yang akan kita lakukan. Semuanya adalah ya dari Allah lah yang memutuskan mau bagaimana. Buktinya kita yang kepenginnya seneng kadang-kadang nggak seneng, yang kita kepenginnya begini ternyata kita tidak dapat begitu, dan terusnya, dan itu berjalan sampai kapanpun, menunjukkan bahwa kita ini adalah apes, yang semuanya apa saja itu adalah dari Allah. Kekuatan itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan
masalah Anda, la langsung aja, ka kami akan membantu Anda. Ya, si Malakama silakan untuk dimoderatori, karena si Malakama atau ruang tanya jawab ini adalah spesifik ya untuk masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Mari kita bersama-sama kita apa namanya ya saling untuk curhat. Ya, silakan moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Abah Misbahusudur yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan kajian kitab Ta'lim Muta'alim di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita buka dengan sesi tanya jawab atau si Malakama. Silahkan inspirasikan masalah Anda langsung saja, kami akan membantu Anda. Monggo jamaah, silakan yang ingin bertanya, jangan lupa passwordnya. Iwami jihad you, Allahu Akbar, Barokallah, dan sebutkan nama lengkapnya dan kelompoknya. Monggo silakan jamaah, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, Barokallah. Nggih, tepangaken kula Sutri Ahbah dari keluarga Anggrek Merah. Kula badhe kepingin derek tangklet. Nggih, makaten Mbah. Sewaktu kita sholat, di tengah-tengah sholat niku supe kalih ayat donga menawi utawi ngeten nawa Fatihah napa kapitau kaya gitu Bah. Niku supe Bah. Supe niku mboten tetep mboten emut ngoten Bah. Sampai berapa menit niku mboten emut. Terus napa niku harus kudu diguguraken napa kita niku diwangsuli malih diawali saking salat malih ngoten Bah. Nggih, sakmenika pertanyaan kula kirang luwih kula nyuwun pangapunten, kula pengen bimbingane kalih jenengan, pencerahan kalih jenengan. Kurang lebih kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh ini pertanyaan yang bagus, yang kayaknya semua orang bisa mengalami, ya termasuk Nyong. Siapa? Nyong, Bah. Ini tandanya dalam sholat itu apa saking kusuknya atau mungkin saking kesusuknya. Kebanyakan niku kesusu, Bah. Oh iya, bukan khusyuk tapi kesusuk ya. Nah, itu akhirnya lupa. Kadang-kadang orang mau coba, terus tadi kelali mau coba Fatihah apa ora, ruku apa ora. Lah itu namanya ghafil. Ya, itu adalah orang yang lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka itu adalah orang yang dia itu apa namanya dalam sholatnya itu sahun, yang ngalamun. Nah, maka dari itu untuk bisa terhindar dari itu adalah ya kita jangan sampai diri terus-teruskan. Kalau sholat itu jangan, ya paling tidak ya nggak lupa bacaannya saja itu sudah bagus. Apalagi bisa mengetahui arti ya dari bacaan. Nah, maka dari itu untuk kita dalam sholat itu lepaskan seluruhnya sebisa mungkin. Jangan asal sholat.
Nah kalau sampai lupa semacam itu, apalagi yakin, wah kayaknya aku ramo copopo, ya jelas itu dasar, itu yang dinamakan dengan sahun tadi. Ya kalau bisa diulang kalau memang betul-betul dia itu yakin apa lupanya. Ya jadi atau mungkin begini. Ya atau mungkin ini lah kalau ngulang-ngulang terus padahal kesusul lah terus gimana ya, kita dalam sholat yang akan datang jangan sampai begitu, berusaha untuk bagaimana kita itu kenapa sholat dengan benar, paling tidak bacaannya diruntut, moco yo sing eling, ruku yo sing eling, jangan sampai kita itu ngelamun wis mbuh itu tidak dibenarkan, itu disinggung. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina itu orang-orang, alladzi orang-orang an sholatihim dari sholatnya itu sahun, dia itu lalai sholat tapi lalen, jangan diulang begitu ya, paling tidak kemutan mocone, kemutan ruku'e, kemutan apa bacaannya itu di ini, syukur-syukur iso apa ngangen-ngangen artinya. Nah ini perjalanan yang apa tidak ya sebetulnya mudah saja sih, asal kita sering membaca arti daripada sholat, apa bacaan-bacaan sholat itu ya kita akan secara otomatis bisa mengucapkan dan bisa merasakan sekaligus. Ya, apa itu? Mengucapkan apa yang diucapkan seperti Allahu Akbar. Udah taruhlah itu saja bacaan itu. Kita membaca Allahu Akbar, secara otomatis dalam hati kita sudah tahu bahwa Allahu Akbar adalah ya Allah Maha Besar. Dan begitu juga bacaan-bacaan yang lain. Asal kita belajar untuk terus ya mencoba untuk ngangen-ngangen itu akan masuk. Nah nanti kalau sholatnya sudah seperti itu, jadi membaca bacaan sholat tapi secara otomatis hati kita sudah tahu artinya, maka itulah jadi menuju dalam sholatnya itu tidak sahun. Oke, mungkin begitu ya. Jadi ayo kalau memang tidak diulang ya ojo dibaleni. Itu aja ya. Ya kalau memang itu beranggapnya waduh saya ulang aja lah, saya tadi begini ya nggak apa-apa, boleh kok. Ya mengulang sholat yang tidak sempurna untuk menjadi sempurna itu boleh. Dan bahkan orang yang sholat ya Wanita, dimu dulu. ya bahkan orang yang bahkan orang yang sholatnya itu tadi sudah sholat, tapi ada yang lebih bagus pada sholatnya lebih bagus sendirian. Nah terus ada orang kok belum sholat datang berjenengan tanya, jenengan sudah sholat? Ya sudah, ayo tapi saya ikut jamaah, boleh itu. Yang tadinya nggak jamaah jadi jamaah, atau mungkin sholat sodakoh. Tapi ya jangan kita kebablasan, artinya apa? Sholat istri sholat itu ngantai pindah kalau orang teko sodakoh meneng, boleh. Jadi kita umpama tadi sudah sholat jamaah, tapi dilalah ada orang datang belum sholat, terus kita ikut jamaah, itu sodakoh biar jadi jamaah, itu boleh, tapi ya mestinya ya tidak berlebihan. Ya kalau kecuali orang yang anggur-angguran pegawaiannya sholat, toh ya tidak masalah. Tapi kalau sudah banyak kerjaan ini, malah ya cari kebaikannya bukan di situ. Sholatnya sudah secukupnya, sebaiknya kerjaan itu terlaksana dengan baik. Mungkin itu ya. Ayo yang lain silakan. Oke, matur Mbah nuwun, Mbah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwami jihad ya Allahu Akbar barakallah. Saya Mita dari Banyuwangi, Bah. Ingin bertanya seperti pertanyaan sebelumnya, Bah. Rangkat sedikit. Itu kita kalau ingin memperbaiki bacaan deh, kadang-kadang kita itu kan memang seperti sudah hafal, Bah. Seperti sudah hafal pas bacaan itu, tapi apa kalau dicocokkan dengan bacaan sebenarnya itu ada yang meleset, ada yang kurang, atau yang berubah.
Nah itu kalau kita mau memperbaiki, kita ngeprint gitu ya Pak, tulisannya tuh di print terus ditaruh di depan sajadah kita. Jadi kita sambil baca tuh sambil mencocokkan, sambil sholat itu sambil mencocokkan baca itu tuh meripun ngoten niku Pak, angsal ngoten mboten Pak. Soalnya memang kadang-kadang kelihatannya sudah hafal tapi kok ada yang kurang ngoten niku lho Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cek sound dulu. Suaranya bisa diterima? Oke, Bah. Sakit apa? Ini, Pak, ini soalnya ada lagi naik apa namanya motor itu harus ke tempat orang lain. Harus sekolah rada sanggup. Jadi mau anu, mau nyari sanggup. Ya, begini. Orang yang sholat bacaan apa membaca itu boleh. Kalau umpama ini bagi orang yang mungkin bacaan-bacaan sholatnya itu belum hafal atau mungkin dia mau alat nggak tahu bacaan, boleh itu ditaruh di depannya. Apalagi itu bacaan Quran juga boleh. Ya bukan itu boleh sampai hari ini. Ya sudah mungkin semenjak saya di Arab Saudi ya. Dari Arab Saudi sampai hari ini saya kalau sholat itu membaca Qurannya itu apa ayat Quran apa bukan, jadi itu ditaruh di depan. Bahkan hari ini walaupun saya ya ikut jadi apa namanya ya dari ya ikut jadi istilahnya salah satu imam ya dari Masjid Besar Al Hikmah ini kecamatan itu. Saya di situ malah justru saya pamerkan ke orang-orang. Artinya apa? Biar tidak setiap saat itu bacanya kulhu terus. Ya seperti Ampar Jahid kulhu lole itu. Saya justru fotokopi Al-Qur'an diperbesar. Besarnya itu kurang lebih apa itu paling gede itu berapa itu yang folio itu yang bisa itu. Ya bahkan bisa A4 itu. Ya itu terus pakai tatakan ya, dibikin tatakan itu di situ setiap bahkan saya satu juz itu Al-Quran one day one juz itu saya besarkan terus saya taruh di situ. Siapa saja imam yang mau baca silakan. Ya silakan. Kalau saya baca sampai hatam. Ya sampai hatam. Jadi saya kalau membaca Quran itu dalam sholat itu ya hatam, tapi durasinya sama dengan ayat pendek. Jadi umpama satu halaman itu untuk 2 sholat. Berarti satu bacaan suratan pendek itu 1/4 halaman. Berarti setengah adalah untuk satu sholat karena baca suratannya itu kan di rakaat pertama dan kedua. Wah sudah, jadi kau ngomong hafal Quran, tapi bukan semacam itu. Memang dulu saya pernah baca Al-Quran, istilahnya menghafal, tapi ya gagal dan diteruskan oleh anak saya yang hafal Al-Quran. Saya tidak kober, tapi pernah membaca Al-Quran hampir sampai berapa kali hatam. Itu memang dalam rangka pada saat itu baca Al-Quran. Untuk hafalan itu biasanya 100 kali hatam dalam hanya beberapa itu. Jadi satu juz biasanya kalau sudah pintar itu ya sekitar ya 25 menit. Ya 25 menit itu dulu bisa baca segitu. Nah akhirnya ya daripada saya hafal tidak tapi kulhuwallah terus, akhirnya saya teruskan dalam sholat. Dan sehari ini saya membacanya semacam itu. Ya saya taruh, tapi ya tidak harus membuka-buka. Jadi satu halaman itu kan ada sekarang Quran pojokan yang tidak harus kecele pada saat kita habis atau belum habis ini ya, habis ayat suratnya. Jadi satu halaman itu jadi 2 kali sholat. Nah, gitu. Jadi tidak makmum itu tidak
apa namanya kelamaan. Ya kayak orang ini benar pada sama-sama dengan surat pendek. Kadang-kadang ya apa namanya ya sekitar 3 baris ruku, terus kadang paling banyak 4 baris ruku gitu. Jadi baca itu, dan ternyata ya walaupun begitu untuk bisa membetulkan bacaan itu ya harus begitu. Kalau enggak kita akan lupa. Ya kalau enggak kita akan lupa, termasuk baca Al-Qur'an. Ya kalau apa namanya tidak begitu sulit. Nah, maka dari itu boleh membaca sholat itu dengan membaca bacaan atau apa di depannya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai kita terganggu dengan apa namanya ya pekerjaan itu harus membuka enggak. Jadi sekaligus di situ tempel di situ seperti contoh Al-Qur'an, ya udah tempel di situ, kita baca di situ. Ya tidak harus kita bergerak harus dongko terus buka, jangan, udah gitu. Karena untuk mengantisipasi jangan sampai salah satu harokatin mutawaliyatin. Jangan sampai 3 gerakan berturut-turut itu terjadi. Oke, jadi begitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Dan ternyata dari yang lain-lain teman saya yang jadi apa namanya, jadi tim iman itu nggak ada yang mau. Karena apa? Dia karena belum pernah lancar membaca Al-Quran. Jadi walaupun membaca dalam kayak gitu, kalau udah dibiasakan sulit, mesti malah keliwat-liwat. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa memberanikan itu. Jadi kalau membaca apa dalam sholat itu, apalagi situ pakai apa namanya pengeras, di mobil mesin besar harus dipakai pengeras. Jadi ya agak kepes, ya orang nggak kulu Allah terus gitu. Oke, mungkin itu boleh bagus itu malah ya. Ayo, dan ini bisa digunakan untuk apa namanya ya para pemula atau mungkin tadi namanya ya yang baru masuk Islam, yang dia itu sulit belajar, ya kalau bisa belajarnya itu adalah sambil jalan. Pertama memang boleh nggak baca apa-apa, wong bisa enggak kok. Jadi keduanya ya bismillah, opo dan sebagainya. Terus yang paling penting adalah latihan membaca. Kalau sudah melatihan membaca, baru boleh nyetak di situ. Atau mungkin ya sama. Jadi bacaannya kalau dia belum bisa bahasa Arab, ya tulisan dalam bahasa Indonesia, artinya lafalnya Arab, tapi apa bukan tulisan Arab. Ya itu juga bisa membantu. Ya pokoknya belajar terus sambil praktek itu bagus lah. Ya termasuk jenengan, termasuk saya dalam membenarkan bacaan-bacaan yang sering kelupaan, boleh sambil membaca. Gitu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Monggo yang lain. Monggo jamaah masih ada waktu 5 menit. Satu pertanyaan lagi monggo. Kurang 5 menit. Sampun. Nggih. Sampun nggih. Insyaallah sampun. Mohon barokah doanya Abah. Oke, Iwami jihad yo dengan berkarya, jihad yo dengan mundur demi perjuangan. Terus pandang Allah terus perjuangan Allah Barakallah. Yes, sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pantas untuk bersyukur kalau kita itu masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bermajelis ilmu yang insya Allah ini adalah hal yang sangat baik. Apalagi tadi dibacakan bahwa kita sambil bekerja sambil menambah ilmu, ini sangat perlu sekali. Jadi yang terpenting kita sekarang tinggal bagaimana jangan kita ya ayem-ayem,
kayemen, wis sing penting aku melu. Wis wong melu yo syukur, ora ya syukur. Ndak, kita harus berupaya. Bagaimanapun tidak ada hal yang berjalan begitu saja, tidak. Pasti harus ada dimotori. Maka panjenengan itu masih punya kewajiban satu, yaitu apa? Mengajak siapapun ya untuk bersama-sama bermajelis di sini, saling watawasobil haq watawasobis sober, insya Allah. Maka dari itu ajaklah yang bisa kita ajak, dan jangan terpaku atau tertuju dengan mau atau tidak mau, karena mengajak itu punya nilai tersendiri. Ya, kita lanjut. Ajaklah semua atau siapa saja yang mampu atau yang mampu atau yang mau, ya, atau yang tidak mau, ajak tetap. Jangan kita peduli karena tidak mau, biarin, ya udah sementara enggak apa-apa. Tapi yang terus berekspansi, mudah-mudahan bertambah jamaah, bertambah barokah. Karena itu adalah sudah rumus. Kenapa itu? Yadullahi fawqal jamaah. Tangan Allah itu adalah bersamaan dengan jamaah. Jadi Allah itu akan menunjukkan kekuasaannya itu ya dengan jamaah, dengan kekuatan. Mungkin itu moto yang sering ditinggalkan. Jangan sampai lupa bahwa majelis ini tidak kemana-mana. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، أبواب فضلك، أبواب علمك، أبواب رزقك فإن ضال علمنا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مجلس يوام الخير مجلسا مباركا، مجلسا مأمورا، مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.